Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abi Soherman Haromain dalam Jawara Channel, santun, bersahabat, dan bermartabat. Pada saat ini kita berada di Bilangan, Bekasi Utara, tepatnya di Kampung Pulau Murub, yakni didampingi oleh guru dan orang tua kita, Abah Kiai Haji Mubarak Nuri, salah satu penerus perjuangan dari Sohibul Walid, yakni pendiri daripada Pondok Pesantren Al-Hidayah, Abah Kiai Haji Nawawi Al-Marzuki, yang mana cikal bakal salah satu daripada tokoh ulama yang melahirkan banyak bibit-bibit ulama di Bilangan Kabupaten Bekasi dan sekitarnya. Ada apa tentang Pulau Murub dan ada apa dengan Al-Hidayah? Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi bersama dengan narasumber kita, yakni Abah Kiai Haji Mubarak Nuri. Biasanya pada nih, Salam. biasanya pada nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Almarhum Walafullah Kiai Haji Nawawi Al-Marzuki terlahir di Kota Serang, Provinsi Banten sekarang, dulu masih Jawa Barat ya. Beliau lahir pada tanggal 10 bulan Oktober tahun 1919. Jadi 1919. Beliau mesantren di Pelamunan Kiai Thohir, di mana Kiai Thohir sendiri adalah sepupunya. Nah, sedangkan Pulau Murub ini adalah kampung kecil dulu itu. Iya, iya. Penghuninya adalah orang-orang Banten yang lebih dulu datang ke sini. Iya, iya. Karena orang-orang Banten ini mempunyai sentimen kedaerahan, di mana dia tinggal di sini. Orang Banten itu lebih dibanding masyarakat sekitar, orang Banten lebih pinter dalam hal agama. Iya, Paling iya. tidak dia sudah bisa baca Quran. Iya. Nah, salah satu warga Pulau Murub itu ada orang namanya itu Haji Karim. Haji Karim ini punya cucu namanya Rahmah. Haji Karim mencari menantu, dan dia tidak mau punya menantu yang tidak bisa baca tulis Quran, bahkan menginginkan yang bisa baca kitab kuning, yang ngaji dah ya. Bisa ngaji. Akhirnya Haji Karim ini mengutuslah ponakannya datang ke Banten, ke pesantren Pelamunan, menemui Kiai Thohir. Disampaikanlah keinginannya kalau Kiai Haji Karim ini pengen punya menantu yang mau ngajar ngaji, bukan sekedar bisa ngaji. Mau ngajar ngaji. Nah, oleh Kiai Thohir dipanggillah salah satu muridnya, ya almarhum Kiai Haji Nawawi inilah dipanggil, diceritakan ini ada orang mencari mantu. Nah, Kiai Nawawi saat itu sebagai santri yang masih usianya 22 tahun, menurut apa yang dikatakan oleh gurunya, taat sekaligus ta'zim. Begitu gurunya mempersilahkan, Kiai Nawawi langsung oke, kalau orang sekarang ya. Dia langsung, dan besoknya diantar oleh gurunya Kiai Thohir. Kiai Nawawi ini diantar oleh Kiai Thohir datang ke Pulau Murub untuk dinikahkan. Padahal dia tidak tahu itu siapa perempuannya, bagaimana rupanya, anak keturunan siapa, dia nggak tahu. Pokoknya dia nurut oleh perintah gurunya untuk datang ke sini dan siap mengajar ngaji di sini. Nah, dimulai pada tahun 1942. Awalnya hanya ngaji Quran, kemudian berzanji, karena Kiai Nawawi sendiri punya suara yang enak, sehingga dia mengajarkan berzanji. Nah, dari berzanji inilah masyarakat sekitarnya tertarik, karena berjanji kan ada lagu-lagunya. Iya, nah, dengan lagu-lagunya ini orang pada datang, mereka
belajar Quran, belajar berjanji, lalu meningkat belajar sampai pada kitab kuning. Dan sampai akhir hayatnya, Kiai Nawawi tidak pernah jadi apa-apa kecuali mengajar ngaji hingga wafatnya. Ini kita dengar dulu nih Kampung Pulau Murup ada keanehan, Bah. Ada keanehan yang dulu waktu almarhum Al-Maghfurullah ini sudah duduk menjadi ulama di kampung ini, di tempat di Pulau Murup. Konon katanya kalau wong Pulau Murup maling, mau bisa balik lagi ke Pulau Murup. Bener ada itu mitos seperti itu, Bah? Ya, jadi bukan mitos itu, ada saja. Ada cerita-cerita itu dan memang nyata. Pertama ada kakak dari mertuanya Kiai Nawawi nama Haji Abdul Wahab. Haji Abdul Wahab ini ya orang Banten yang punya ilmu kedigdayaan. Iya. Kalau orang masuk ke daerah sini, dia tujuan mencuri, itu nggak bisa pulang ke kampungnya. Itu nggak bisa pulang. Apa ada di situ aja sampai pagi. Misalnya dia datang malam sampai pagi nggak bisa. Iya. Nah itu yang pertama. Yang kedua ada orang niat mau merampok. Jadi kampung itu seperti lautan, sehingga dia datang ke situ seperti orang yang berenang. Iya. Nah, dan sampai pagi lah. Nah, termasuk Kiai Nawawi, kalau beliau hanya ngomong begini, jangan mengganggu santri. Kalau orang yang mengganggu santri, misalnya mencuri, dia itu nggak pernah bisa balik lagi ke Pulau Murup. Entah kemana, pokoknya dia nggak bisa balik lagi ke Pulau Murup aja. Iya. Dan itu ada kejadian. Waktu itu ada santri yang di pesantrennya bawa sepeda. Iya. Ada yang mencuri sepedanya dan orang itu sampai sekarang nggak tahu ceritanya. Itu kejadian. Jadi memang santri-santri zaman dulu tidak hanya dibekali ilmu ngaji, oleh gurunya juga dibekali ilmu-ilmu kedigdayaan. Hanya dibawanya santun, tidak pernah dipakai arogan dan sebagainya. Ya kita lihat si sosok figur dari almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Nawawi Al-Marzuki ini ada kedekatan dengan pahlawan nasional, ya ini Bapak Kiai Haji Nur Ali. Ya saya juga pernah waktu itu menyaksikan ketika itu waktu tahun 89 lah. Menyaksikan kunjungan pahlawan nasional ke sini dan berbicara, ngobrol-ngobrol. Waktu itu saya belum kenal siapa itu figur Kiai Haji Nur Ali karena masih kecil, Pak. Ya, mungkin sosok figur almarhum Al-Maghfurullah Kiai Haji Nawawi Al-Marzuki ini adalah orang yang sangat sederhana di dalam penampilannya, juga sangat bersahaja, sangat menjaga martabat keilmuan dan marwah para ulama. Dari itu kehadiran daripada Jawara Channel di tempat ini menunjukkan betapa masyhurnya nama ini, akan tetapi para murid-muridnya banyak di mana-mana ya, Bah. Di antaranya ya di luar daerah sinilah banyak. Saya juga dari alumni sini juga menghasilkan jawara-jawara silat, ya kan, ada juga menghasilkan, ada ulama yang sudah kita cetak juga. Jadi ini hari ini kebetulan para alumni-alumni ini melakukan acara ziarah di tempat ini. Untuk itu saya mengajak kepada para pemirsa daripada Jawara Channel untuk mengikuti terus bagaimana sejarah awalnya Pulau Murup ini didirikan. Nanti kita akan melihat bagaimana pondok pesantren yang pertama yang didirikan oleh Abah Kiai Haji Nawawi Al-Marzuki sampai saat ini masih dijaga keasliannya, sampai dijaga juga dengan bagaimana cara tipe pengajarannya, ya ini dengan metode kitab kuning dan dengan bahasa Banten. Terus di Pulau Murup ini juga terkenal dengan kitab kuningnya, Bah. Di samping itu juga kita dengar di luar nih bahwanya wong Pulau Murup itu wong Banten gitu. Artinya punya karakter sendiri tentang bela diri. Ada nggak yang muncul bela diri di wilayah bilangan Pulau Murup ini, Bah? Jadi kalau dulu memang semua santri, apalagi kalangan orang Banten itu bukan rahasia. Di orang Banten itu selain belajar Quran, belajar kitab kuning, mereka juga dilengkapi dengan ilmu-ilmu kanuragan, dengan berpuasa, tirakatan lah kayak gitu ya. Itu menjadi satu keharusan. Tetapi almarhum Abah Kiai Nawawi sebenarnya dia tidak mengkhususkan untuk ngajarin itu. Dia mengkhususkannya sih belajar ngaji. Hanya beliau suka begini, cari di kitab-kitab itu wirid-wirid yang untuk jaga diri. Hanya memang Kiai Nawawi itu punya kakak sepupu yang kesehariannya mengajar ini, ngajar silat. Nah, Pak di orang sini manggilnya Mad Peci.
Iya, Nah, itulah yang beliau yang ngajari itu. Jadi santri-santri suka belajar ke Mat Peci itu. Tidak hanya santri, tapi masyarakat sekitar sini juga ikut belajar olah kanuragan. Ya. Itu apa, setelah kita mendapatkan fatwa atau nasihat dari guru Abah Kiai Haji Nawawi Al-Marzuki tentang kitab kuning dan juga belajar olah kanuragan itu, saya juga terbesit. Waktu itu saya kisah sendiri menceritakan pengalaman di sini karena ini lahirnya Abi Soherman ini dari sini. Itu waktu ngaji kitab kuning saya keluar. Artinya apa? Bukan keluar gimana? Saya lari. Mencari apa? Mencari guru silat. Saya senang buat bela diri. Saya belajar ilmu asror, belajar kontak, belajar silat juga di sini di Pulau Murup ini, Bah. Nah, terus apa namanya, teman-teman juga ikut. Akhirnya apa? Besok pagi-pagi kita tuh diiniin apa, di strap. Ya, dihukum sama Abah apa? Iya, karena nggak ngaji. Ya, jadi memang di sekitar sini murid-muridnya Abah itu ada Ustadz Sarip, almarhum Haji Delimi, dan beberapa yang lainnya yang mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu. Cuma Abah selalu pesan jangan tinggalin ngaji. Jadi kalau dia mau belajar yang seperti itu, ngaji dulu. Ngaji baru belajar begitu. Jadi boleh jadi Abi Soherman ini dulu dibilang karena memang tinggalin waktu ngajinya itu yang beliau tekankan, ngaji. Gitu ya. Nah, ini alhamdulillah nih ada apa namanya, salah satu alumni Al Hidayah ya. Ini Kang Mustafa. Ya, ini adalah angkatan tahun berapa, Kang? Tahun 87 sampai 90-an. Bisa nggak menceritakan kepada Jawara Channel pengalaman pesantren di sini? Luar biasa, Abah orang yang sangat sabar. Ya, berdoa selalu untuk santri-santrinya. Ya, kami menyadari santri zaman itu luar biasa nakalnya. Luar biasa namanya anak-anak kan ya. Ya wajar lah. Merasakan badernya santri pada waktu itu. Namun luar biasa, Abah dengan penuh kesabaran membina, membimbing kami ya, dengan mengarahkan terus sholat berjamaah. Ya. Bangun pagi, ngaji dan ngaji. Itu ceritanya ini, yang ceritanya waktu di pesantren itu mau bangun subuh, ya kan, malam-malam yang naik jambu kesangkut kena itu. Aduh, luar biasa pengalaman saya waktu itu. Pengalaman saya pikir saya malam itu kan biasa kalau santri itu lapar ya. Lapar apa aja dimakan lah ya. Ya kelapa Abah juga selalu diambilin sama santri. Bahasanya kerusukan lah apa aja ya. Luar biasa di sini tempat kita masaknya juga ya kenceng, nampan, pendil, semua. Gonjeleng. Itu ada di pandannya, kotor. Ya udah, santri namanya juga. Ya walaupun ini nggak ada rasa jijik. Ini juga Kang Mus ini Pak Kiai juga nih, udah jadi Kiai, alhamdulillah. Punya lembaga pondok pesantren. Alhamdulillah. Saya sendiri berkat doa Abah. Apapun yang orang kalau taunya dari mana, Pulau Murup, yang dihargai mungkin beliau. Sehingga istilah keramat gandulnya ke bawah. Takdim semua kalau ama bilang dari Pulau Murup dianggapnya bisa ngaji. Subhanallah. Di samping sarana pendidikan, dia juga pengurus daripada majelis PCNO ini MWC sebagai katib kecamatan. Sampaikan juga nanti kepada Jawara Channel untuk apa? Untuk terus mengikuti gerakan dakwah dari Jawara Channel ini, Kang Haji. Saya mengapresiasi kepada Jawara Channel agar terus mencari para tokoh-tokoh yang luar biasa yang telah berjasa untuk Bekasi. Salah satu diantaranya ini adalah almarhumlah Abah Kiai Haji Nawawi Al-Marzuki, seorang tokoh besar yang telah melahirkan para kiai, para ulama yang bisa mendirikan pondok-pondok pesantren binaan Abah. Tentunya doa juga dari Abah karena doa Abah yang luar biasa, subhanallah. Pemirsa Jawara Channel, terakhir kami ingin menyampaikan pesan. Pertama, pesan ini adalah wasiat almarhum Kiai Nawawi. Setengah bulan sebelum beliau wafat, saya meminta beliau berwasiat. Wasiat beliau sangat sederhana. Pertama, beliau menyebutkan kalau dalam bahasa Banten sing bener, dalam artinya jadi orang itu harus jadi orang bener. Yang kedua, pesannya adalah sing akur karo dulur, harus menjaga silaturahmi di antara sesama, apalagi dengan saudara. Dan pesan yang ketiga, didik anak-anak
dan jangan sampai tidak bisa baca Quran. Itu yang beliau tekankan. Dan beliau adalah orang yang tidak bangga kalau muridnya jadi apa gitu, kecuali kalau muridnya mengajarkan Quran. Itu satu kebanggaan kalau muridnya mau mengajarkan Quran. Itu bagian dari pesan-pesan beliau yang di saat sekarang ini tentunya kita harus mengajarkan anak-anak kita. Apalagi sekolah sudah tidak boleh kan, yang kemarin itu harus online. Makanya orang tua harus bisa mendidik anaknya. Ini, sekira itu pesan-pesan beliau. Oke, para pemirsa Jawara Channel dimanapun berada, usailah sudah bincang-bincang kita mengupas tentang sejarah daripada Kampung Pulau Murub, juga berdirinya Pondok Pesantren Al-Hidayah, juga melahirkan daripada tokoh-tokoh muda, para alim ulama, juga para intelektual muda yang dilahirkan dari Pondok Pesantren Al-Hidayah, yakni dari binaan Abah Kiai Haji Nawawi Al-Marzuki. Abi Soherman Haromain beserta teman-teman Jawara Channel, sekali lagi ikuti terus gerakan dakwah di Kampung Jawara. Untuk apa? Untuk membuka bagaimana sesuatu yang tertutup akan terbuka dan sesuatu yang masih rahasia akan dibuka. Untuk apa? Untuk lebih terbuka lagi ruang informasi kepada segenap pemirsa Jawara Channel. Jawara Channel, santun, bersahabat, bermartabat.